Shalom. Apakah kamu sedang merasa memang hidup dalam pernikahan, tapi dalam rumah tangga, kamu seakan tidak berhak untuk bersuara? Semua keputusan harus sesuai keinginan pasanganmu. Apapun pendapatmu tetap dianggap tidak kompeten, dan perasaan kamu selalu dianggap berlebihan olehnya. Dan kamu merasa seolah kamu hidup tidak sebagai dirimu sendiri. Jika kamu sedang mengalami hal ini, bisa jadi kamu sedang hidup dengan pasangan yang bersifat dominan. Sebuah hubungan yang tidak sehat, bahkan cenderung diktator. Pertanyaannya, apakah ini yang Tuhan mau? Mari simak sampai selesai renungan ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe untuk mendukung pelayanan online ini. Banyak orang berpikir bahwa tekanan dalam pernikahan hanya berupa fisik. Padahal, tekanan batin justru jauh lebih mendalam, lebih sakit dari luka jasmani, dan bisa menimbulkan trauma. Seorang istri yang selalu disalahkan dalam hal apapun, direndahkan secara fisik, ekonomi, dan kemampuan. Atau seorang suami yang dilarang istrinya untuk mengatur. Pasangan yang ingin menang sendiri, merasa paling hebat, paling berjasa, suka mengekang, cemburu buta, dan lamban dalam berpikir. Apalagi pasangan yang mungkin cenderung suka mempermalukan di depan umum, agar ia terlihat lebih benar, dan kamu yang tidak beres. Ada pasangan yang terlihat sangat harmonis di media sosial, tapi kenyataannya, pasangannya sangat tertekan batin, dan hatinya menahan sakit yang luar biasa. Bahayanya adalah jika kamu sampai menyimpulkan bahwa diri kamu memang tidak benar. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Bukankah para suami juga sering menekan istri dengan ayat firman Tuhan agar istrinya tunduk dan tidak melawan? Kasih Kristus itu tidak menyakiti, tidak menekan, tidak menganiaya, tidak kasar, tidak mempermalukan, tidak memaksa, tidak ada kekerasan. Suami sebagai impartasi dari kasih Kristus yang mengasihi jemaatnya, yaitu melindungi, mengayomi, memulihkan, menenangkan, membimbing, menguatkan, dan memberi teladan bagi pasangannya. Mengasihi juga rela berkorban, seperti Kristus yang rela berkorban bagi jemaatnya. Kasih yang disampaikan dengan bahasa yang lembut dan perhatian yang tulus. Seorang istri dalam firman Tuhan harus tunduk kepada suami. Tunduk dalam pengertian menghormati seorang suami sebagai imam dan kepala keluarga. Bukan tunduk dengan meletakkan kepala di bawah kaki seorang suami. Tuhan tidak pernah mengajarkan seorang suami harus menginjak harga diri istrinya. Tunduk bukan dalam arti yang otoriter terhadap pasangan. Bukan berarti suami berhak melakukan apapun terhadap istrinya. Tunduk bukan berarti istri tidak berhak bicara. Tunduk bukan berarti istri harus menerima penindasan dari suaminya. Dan bukan juga diam ketika dianiaya dan dihancurkan martabatnya. Pernikahan yang dibentuk oleh Tuhan adalah kudus dan berharga. Tuhan tidak merancang sebuah pernikahan yang hancur dan penuh kekerasan. Tuhan tidak mempersatukan manusia untuk saling melukai dan mempermalukan. Sebab janji pernikahan disaksikan oleh Allah dan diikat oleh kasih Kristus sendiri. Jikalau dalam rumah tangga ada tekanan yang menghancurkan kedamaian dalam batin, itu bukan gambaran kasih Kristus. Jika kamu bertahan, itu karena kamu mengasihi Tuhan. Jika kamu mau menerima pasanganmu dalam keadaan baik maupun tidak, karena kamu mengasihi Tuhan. Apabila istri kamu sampai hari ini masih bertahan dalam keadaan tertekan, bersyukurlah sebab ia adalah seorang istri yang sangat mengasihi Tuhan. Meskipun ia tidak mampu berkata apapun padamu, dan ia hanya menangis dan berdoa, itu karena ia tahu bahwa bagaimanapun juga ia harus mengasihi, sekalipun ia diperlakukan tidak baik. Dan jika seorang suami mendapat tekanan dari istri, tetaplah memberikan perhatian yang lembut dan penuh kasih, sama seperti Kristus. Tuhan sering tidak secara langsung mengubah pasangan kita saat itu juga, tetapi Tuhan mengajarkan bagaimana kasih sebagai imam dan kepala keluarga adalah teladan. Mengasihi bukan saling menguasai, bukan saling mengalahkan. Renungkanlah bahwa Tuhan telah lebih dahulu menerima kita apa adanya. Tuhan tidak mempermasalahkan latar belakang kita dari mana, tetapi Ia sanggup mengasihi tanpa syarat dan mengampuni tanpa tekanan. Jika seorang suami ingin dihormati, seorang istri juga ingin dihargai. Tekanan akan menghambat pertumbuhan rohani,
keadaan yang tidak enak, menimbulkan suasana yang tegang, dan ketakutan yang berlebihan, dan semua itu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dalam perbuatannya. Dalam keadaan demikian, Ia juga memulihkan. Tuhan tidak langsung mengubah sikap pasangan secara tiba-tiba. Ia akan memulihkan hatimu terdalam, supaya kamu tidak lagi hidup dalam kuasa ketakutan, kehilangan jati diri, takut berbuat yang benar, meragukan iman sendiri, takut bersuara, dan menyembuhkan luka batinmu. Jangan putus asa, dan jangan memutuskan untuk pergi meninggalkan pasangan kamu. Langkah iman yang benar adalah tetap berdiri teguh, tanpa kehilangan kasih. Memang itu tidak mudah. Tapi jika kamu mengundang Tuhan untuk masuk ke dalam bahteramu, maka semua akan menjadi mungkin. Tuhan sanggup memulihkan pernikahanmu. Jangan tergesa mengambil langkah, dan jangan sembarang mengambil keputusan. Kamu tidak sendirian menghadapi tekanan ini. Kamu tidak sendirian. Kamu masih punya Tuhan. Tuhan ada di sana. Berhentilah menangis. Jangan jadi lemah. Semua dapat dipulihkan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang baik. Bapa yang melihat tangisan anaknya, yang melihat hati yang terluka dalam hubungan yang tidak sehat. Pulihkanlah keadaan kami, kuatkan iman kami, dan berilah kami keberanian untuk berjalan dalam kebenaran, mengikuti kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ajarilah dan bimbinglah kami ya Roh Kudus, agar kami sanggup untuk saling mengasihi dengan benar, bukan dengan saling melukai, tetapi mau mengikuti teladan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih telah mendengar renungan ini. Sampai bertemu kembali dalam video renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.